Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaka Faidar dengan NIM 24116209. Lalu di atas saya ada teman saya yaitu Rizky Ahmad Julianto dengan NIM 24116223. Lalu sebelah saya juga ada teman saya yaitu Faisal Surya Putra dengan NIM 24116228. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu tentang klasifikasi tingkat popularitas tempat wisata di Yogyakarta. Lanjut ke Mas Faisal. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya langsung menuju ke kasus penelitian. Ini terdapat di bab 1. Permasalahan yang kami angkat adalah banyaknya destinasi wisata di Yogyakarta sehingga wisatawan sering kesulitan dalam menentukan tempat wisata yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Selain itu, pengelolaan wisata juga membutuhkan informasi mengenai tingkat popularitas suatu destinasi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Maka dari itu, kami membangun sebuah model yang berbasis NN atau neural network yang mampu mengklarifikasi tingkat popularitas tempat wisata dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut, sumber dataset kami yaitu berasal dari Kaggle dengan nama dataset wisata Jogja sekitar. Dataset ini berisi informasi mengenai destinasi wisata di Yogyakarta dan sekitarnya seperti nama wisata, jenis wisata, rating pengunjung, jumlah ulasan, harga tiket masuk, serta koordinat lokasi. Dataset memang dirancang untuk analisis maupun rekomendasi wisata. Jumlah data yang digunakan sebanyak 476 data dengan 11 atribut. Namun pada penelitian ini kami memilih 6 fitur utama sebagai input model, yaitu vote average, vote count, HTM weekday, HTM weekend, latitude, dan longitude. Lanjut ke cara kerja dan cara kerja algoritma dalam memodelkan solusi. Selanjutnya Ini saya akan cara kerjanya menjelaskan. Ini masih saya, Mas Ahmad, ini ya. Oh iya ya, Ini cara monggo. kerja algoritma dimulai dengan membaca dataset, kemudian melakukan analisis untuk memastikan data siap digunakan. Untuk isi-isi yang cara kerja ini terdapat pada bab 3. Karena ini saya membacakan alur langkahnya saja ya. Karena dataset belum memiliki label popularitas, kami membuat label baru berdasarkan jumlah vote count menggunakan fungsi PD count, sehingga tempat wisata dikelompokkan menjadi kategori rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya dipilih 6 fitur utama sebagai data masukan atau input model. Setelah itu dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Data kemudian dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Model neural network dilatih menggunakan data training untuk mempelajari pola hubungan antar fitur. Kemudian hasil pembelajaran tersebut diuji menggunakan data testing untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklarifikasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berbaju merah, Rizky Ahmad Julianto. Silahkan. Terima kasih Mas Faisal atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Setelah kita akan buka notebook dan kita lanjut ke yang pertama adalah bagian 1. Di bagian satunya adalah untuk bagian satunya adalah df head. Di scroll lagi Mas Zaid, scroll ke bawah, maksudnya ke atas. Yang di df head Mas, itu df info. Nah, yang di df head ini, pada bagian ini kami membaca dataset untuk melihat struktur data yang akan digunakan. Terus lanjut ke yang df info Mas Zaid, diturunin. Di sini selanjutnya kami melakukan pengecekan tipe data dan memastikan tidak terdapat missing value sehingga data siap diproses. Untuk bagian yang kedua selanjutnya masuk ke PDCAD. Kode yang pada
Ya, di sini karena dataset asli belum memiliki label popularitas, kami membuat label baru menggunakan fungsi predikat berdasarkan jumlah vote count. Hasilnya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut untuk ke yang bagian selanjutnya, yaitu yang selanjutnya Mas. Stop Mas yang ini ya. Berikut ini kami milih 6 fitur utama yang digunakan sebagai input model yang seperti tadi dijelaskan oleh teman saya Mas Faisal, yaitu ada vote average dan yang lain-lainnya yang ada di bawah tersebut. Terus untuk kita lanjut ke bagian selanjutnya Mas Said, di standar scaler. Di sini data kemudian dinormalisasi menggunakan standar scaler agar seluruh fitur memiliki skala yang seimbang sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Kita lanjut ke bagian selanjutnya Mas Zaid untuk sequential. Pada bagian ini kami membangun arsitektur network. Model terdiri dari 6 neuron input, 2 hidden layer masing-masing berisi 32 atau 16 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian output layer menggunakan tipe neuron dengan fungsi softmax karena penelitian ini merupakan klasifikasi 3 kelas. Lanjut lagi kita ke model compile. Di model compile ini menggunakan Adam Optimizer dan categorical cross entropy sebagai loss function karena sesuai untuk klasifikasi multi kelas. Lanjut lagi untuk di model fit. Di model fit ini selanjutnya model ini dilatih menggunakan 50 epoch dengan batch size 16 dan validation split sebesar 20%. Lanjut. Sekarang kita akan tampilkan akurasinya Mas Zaid. Setelah proses training selesai, model memperoleh akurasi sebesar 77,8% dengan nilai loss sebesar 0,5086 sekian. Berdasarkan classification report ditunjukkan Mas Zaid classification report dan atau kategori tinggi memperoleh nilai F1 score paling tinggi yaitu 0,92 sehingga model mampu mengenali wisata populer dengan sangat baik. Dari confusion metric, ditunjukkan confusion metricnya, terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar meskipun masih terdapat beberapa kesalahan antara kategori rendah dan kategori sedang. Ditunjukkan untuk Mas, itu Mas di loss, terus turun ke bawah lagi Mas Zaid, lagi sampai bawah sendiri Mas Zaid, paling bawah. Nah, selanjutnya mungkin sekian itu dari penjelasan codingannya yang akan ditutup oleh teman saya. Selanjutnya monggo Mas Zaid, terima kasih. Oke, semuanya mungkin segitu dulu tampilan dari proyek kami. Selebihnya akan kami jelaskan di laporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.